Oke, mungkin gue bisa mulai dari kalimat yang selalu bikin gue trigger, atau mungkin beberapa di antara kalian juga merasakan hal yang sama ketika mendengar kalimat seperti makanya jangan pakai baju yang terlalu terbuka, nanti disalahin sendiri kalau jadi korban pelecehan. Lo pernah dengar kalimat ini nggak? Atau lebih parah, lo pernah ngomong kalimat ini? Hari ini gue mau bahas kenapa argumen pakaian memicu pelecehan. Oke, gue mau lo tahu sesuatu yang mungkin gak enak didengar, yang dimana pelecehan seksual itu sebenarnya bukan tentang nafsu aja, melainkan tentang kekuasaan dan kontrol. Ini bukan opini gue doang, ini hasil riset dari organisasi psikolog Amerika yang sudah mempublikasikan berkali-kali. Riset dari jurnal internasional tahun 2018 menemukan fakta yang mengejutkan, yang dimana mayoritas korban pelecehan seksual justru pakai baju yang normal atau bahkan tertutup saat kejadian. Sekarang mungkin gue bisa masuk ke psikologi di balik ini semua ya. Gue tahu kan kamu bukan anak psikologi, kamu kan anak hukum bla bla bla, tapi pentingnya membaca guys. Jadi gini, pelaku itu tuh punya profil yang khusus. Yang pertama, mereka predator yang terencana. Ini tuh bukan soal kecolongan nafsu, sebagian besar pelaku literally merencanakan mereka dari target yang lemah. Bukan faktor seksi, anjir. Yang kedua, mereka manipulatif. Bahwa pelaku sering ngasih pembenaran dengan nyalahin korban. Dia yang menggoda kok, pakaiannya yang terlalu provokatif, dan sebagainya. Alasan-alasan dan lo tahu kenapa mereka sering ngomong gitu? Ya karena masyarakat kita bikin hal itu jadi wajar. Yang ketiga, pakaian bukan pemicu, melainkan kesempatan adalah pemicu. Riset dari Jurnal Kesehatan Publik tahun 2020 dengan jelas mengatakan yang dicari pelaku itu kesempatan, bukan penampilan. Makanya mayoritas kasus terjadi di tempat yang secara sosial dianggap aman, seperti rumah, kantor, sekolah. Itu tempat yang aman, tapi banyak kan kasus yang terjadi di tempat-tempat seperti itu. Gue pasti tahu bakalan ada yang ngomong kayak gini, tapi kan cowok itu makhluk visual, wajar tergoda. Nih, gue kasih tahu nih, kemampuan kontrol diri itu adalah yang bisa bedain orang normal dengan predator. Semua orang bisa tergoda, tapi orang normal punya kontrol diri. Kalau lo nggak punya, ya itu masalah lo, bukan masalah pakaian orang. Pikiran lo yang diperbaiki, kocak. Terus, ada lagi nih yang ngomong, tapi kan ada fetish tertentu, ya, dan ini exactly the point. Fetish itu ada di kepala pelaku, bukan di pakaian korban. Orang bisa aja punya fetish yang apapun itu, kayak seragam, ataupun pakaian yang super tertutup. Bahkan lu nggak habis pikir kan ada orang yang sangi sama hijab sport anjing itu, kayak otaknya anjing, otaknya dengkul kali ya. Jadi solusinya adalah atur perilaku pelakunya, bukan pakaian korbannya gitu loh. Kalau argumen lo tentang pelecehan seksual itu adalah pakaiannya, then you are part of the problem. Karena dengan logika itu, lo secara sadar bilang kayak cewek yang pakai bikini di pantai sama dengan wajar dilecehkan. Anak kecil yang pakai baju pendek sama dengan wajar dilecehkan. Orang yang jogging pakai celana pendek pun wajar dilecehkan. Kedengarannya mungkin absurd ya karena memang absurd gitu loh. Siapa yang nggak bilang absurd, kocak. Kekerasan seksual itu nggak pernah salah korban, nggak peduli mereka pakai apalah, minum apalah, atau lagi di mana lah. Jadi yang gue mau lo lakuin setelah nonton ini tuh adalah yang pertama nih, edukasi diri lo sendiri. Tuh, lu baca riset, pahami data, jangan cuman pakai feeling ataupun menurut gue ya, jangan pakai gitu ya. Please, pikiran lu dipakai. Yang kedua, cek bahasa lo. Stop pakai kalimat kayak makanya jangan bla bla bla, kan dia yang bla bla bla, harusnya dia yang bla bla bla. Ganti dengan kayak itu kan memang pelakunya aja yang nggak ada otak gitu. Yang ketiga, mungkin lo bisa mendukung korban yang selamat di sekitar lo. Kalau ada yang cerita ke lo tentang pelecehan seksual, respon dengan percaya dan dukungan. Jangan pernah ngomong lu pakai baju apa? Pantesan lu pakai baju. Lu mati aja deh kalau ngomong kayak gitu. Yang keempat, didik generasi yang lebih baik.
Gue pengen lo semua didik anak lo, didik adik lo, didik temen lo dengan konsen, respect, dan batasan, bukan tentang jaga aurat biar gak dilecehkan. Gue tahu topik yang gue bahas gak nyaman, tapi obrolan yang gak nyaman ini penting gitu. Kayak data ini gak pernah bohong, sains gak pernah bohong. Yang bohong itu adalah narasi yang udah kita bikin jadi wajar selama bertahun-tahun. Please deh, buang narasi-narasi kolot itu anjir. Kalau lo setuju, share aja video ini. Kalau nggak setuju, ya komentar aja pakai data, bukan opini menurut gue ya. Bye bye.